melakukan ketika dia dapat tugas untuk melakukan likuidasi, maka langkah pertama dia kemarin membuat apa namanya statement of affair, ya kan? Nah, terus kemudian maka pengelolaan aset dan manajemen perusahaan itu akan berada di bawah kendali siapa? Trustee. Jadi kan dia membuat laporan ini dulu, terus dia menerima seluruh asetnya. Kebalik sih ya sebenarnya, dia menerima seluruh asetnya, baru kan dia tahu kan posisi-posisi aset ini seperti apa. Nah, maka dia membuat statement of affair. Nah, tapi kan dalam melakukan konsolidasi, dalam melakukan apa? Likuidasi itu kan butuh waktu, paham ya? Nah, dan ada banyak transaksi yang dilakukan. Maka untuk itu dibutuhkanlah apa namanya? Jurnal atau pencatatan terkait transaksi-transaksi oleh trustee itu tadi, ya, jurnal-jurnal likuidasi. Ya, ini ingat-ingat yang kemarin ya. Jadi si trustee itu dapat apa namanya? Dapat perusahaan dengan neraca seperti ini, ya kan? Ada cash. Terus berikutnya ada apa lagi? Ada marketable securities dan sebagainya. Ini total asetnya ada 180, ada land building dan sebagainya. Dia juga punya utang sebagai berikut. Oke, sudah paham ya? Nah, posisinya saldonya ada berapa ini? Stockholders equity, capital stocknya 200, terus return earning-nya ini. Jadi totalnya 13 ya ini ya. Ada 13 kredit. Nah, terus dia nyusun ini settlement of affair. Nah, terus terkait menerima aset ini, apakah si trustee tidak mencatat? Tentu saja dia mencatat. Jadi, ketika memperoleh aset ini, ya kan, si trustee itu akan membuat jurnal, teman-teman. Dia menjurnal semua aset dan utangnya akan dia terima sebesar nilai bukunya. Jadi sebesar apa? Book value-nya si kliennya, paham ya? Si klien. Oke, jadi dia akan menjurnal ini sebesar bukunya, ada cash, marketable securities, account receivable, inventory, prepaid, land, building, equipment, intangible asset. Semuanya sebesar nilai buku. Nah, sebesar ini ya, nilai buku yang ini ya. Jadi pahami? Oke. Nah, terus dia juga akan mengkredit seluruh utang-utangnya sebesar nilai bukunya juga, account payable, wages, property, note, ada note lagi, interest sama mortgage. Nah, tapi kan kalau cuma aset dan utang kan tidak balance, maka dia akan mencatat ekuitasnya si trustee, ekuitasnya trustee, ekuitasnya si klien, ya. Itu tadi saldo kreditnya ada berapa? Saldo ekuitasnya 13 kan ini kan? Capital stock dikurangi returning ada 13 ya. Ya. Nah, maka nanti saldo ekuitasnya dia akan terima di kredit, nanti dia akan menjurnal pada estate equity 13.000. Jurnal pas menerima bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Gampang kok, jurnalnya gampang serius teman-teman. Cuman kalau nggak diajari ya gimana gitu ya, makanya saya ajarin. Masa tahu-tahu keluar di ujian. Nah, berikutnya adalah berikut transaksi-transaksi terkait likuidasi. Ya, maka ketika menerima aset ini, ya kan, terus kemudian dia membuat statement of affair ya. Nah, maka langkah berikutnya adalah dia melakukan proses likuidasi. Prosesnya gimana? Menjual seluruh aset menjadi non cash aset, terus kemudian dia akan melunasi utangnya. Utangnya dilunasinya kapan? Dilunasinya itu ketika semua aset sudah terjual, kecuali untuk utang-utang yang berjaminan. Ya, untuk utang-utang yang ada jaminan, maka ketika apa? Ketika asetnya itu sudah terjual, ya, maka utangnya langsung dilunasi. Jadi paham ya? Nah, baru nanti ketika sudah terjual semua aset, dia akan melakukan istilahnya apa? Winding up atau final settlement. Maka seluruh utangnya akan dilunasi yang bisa dilunasi, paham ya? Terus berikutnya kalau tidak ada, kalau nggak bisa dilunasi nanti akan dihapus. Dihapusnya pakai apa? Saldo ekuitas yang ada. Oke, nah berikut contohnya. Misalnya dia setelah menerima aset, dia mencatat utilities yang sebelumnya belum tercatat. Jadi dia menerima tagihan utilities baru sebesar 500. Maka dia akan menjurnal estate equity pada utilities payable berapa? 500. Nah, dalam transaksi ini sama seperti pada likuidasi partnership, ketika ada kejadian expense atau pendapatan, paham ya? Ketika ada beban atau pendapatan, maka dia akan langsung didebit
atau dikreditkan pada akun ekuitasnya. Kalau di likuidasi partnership kan langsung ke modal masing-masing partner kan. Nah, kalau di sini dia kemana? Akun ekuitasnya estate equity. Jadi dipahami? Aduh. Bisa, Pak. Muncul beban kan ini kan di estate equity. Terus berikutnya, dia punya intangible asset. Wah, ini nggak berguna nih, kita hapus. Oke, dihapus. Maka dia akan menjurnal intangible asetnya di kredit sebesar saldonya. Saldonya kan tadi 600 kan, intangible. 600, 6.000 ya. Ini kita hapus, maka akan jadi loss 6.000 dicatat pada estate equity 6.000. Oke, lanjut. Terus berikutnya, semua inventory dijual seharga 48. Tadi inventory harganya berapa? Inventory 50 ya. Dijual seharga 48. Nah, terus berikutnya apa lagi? Nah, 48 itu diterima dalam bentuk yang 3.000, yang 30.000 cash, yang 18.000 kredit on account. Maka dia akan menjurnal cashnya 30.000, account receivable-nya dia nerima 18, terus berikutnya estate equity 2.000. Loss-nya kan 2.000 ya. Nah, yang dikredit inventory. Oke, paham? Nah, terus berikutnya jual equipment. Dia punya equipment, tadi saldonya berapa netnya? Equipment 30 ya. 30 sama dia dijual seharga 14.000. Maka akan ada kerugian 15.800. Dia akan menjual equipment-nya di kredit 30.000 tapi cash-nya hanya 14.200. Jadi estate equity-nya debit berapa? 15.800. Gampang ya? Gampang. Kan saya berkali-kali bilang ini adalah menjadi chapter akan menjadi ujian yang paling gampang buat kalian. Cuman deg-degan. Memang semua ujian juga deg-degan kali. Oke, berikutnya wages and property tax ya, yang dia dimulai ini itu dibayar. Jadi dia kan punya wages and property ya, and property tax itu dibayar. Wages and property tax. Mana wages? Wages ya kan sama properti. Ini kan ada dua ya. Totalnya 15.000 ya. Ini sama dia dilunasi. Dia akan menjurnal. Nah, mana tadi? Wages sama property tax 13.000, 12.000 dilunasi, 15. Kenapa dia dilunasi? Halo? Karena dia utang apa? Prioritas. Boleh dilunasi penuh nggak utang prioritas? Halo? Boleh nggak dilunasi penuh? Nah, kita lihat statement of affair-nya. Di statement of affair, itu asetnya cukup nggak buat bayar prioritas? Cukup nggak? Halo? Ini di sini. Utang prioritas ada berapa? Utang prioritas ada 15 di soal ini. Paham ya? Sisa uangnya ada berapa? Sisa uangnya di sini. Halo? Sisa uangnya ada berapa? Jadi kan total asetnya itu ada berapa? Ya, yang untuk itu 82. Cash-nya itu untuk utang peringkat 2 dan 3 totalnya ada 82. Nah, total utang prioritasnya dia ada berapa? 15. Jadi bisa dibayar semua nggak? Bisa, Pak. Nah, bisa, transaksi ini diperkenankan. Paham ya? Jadi belum selesai ini sebenarnya jual aset, tetapi karena dari awal tuh kita ngitung ini cukup kok buat bayar semua prioritas. Nah, maka prioritasnya dibayar. Dia akan menjurnal 13.000, 2.000 pada 15.000 cash. Bisa dipahami? Ya, ini nggak boleh kalau di sini di aset yang tersedia di sini ya. Ini ternyata banyakkan jumlah saldo prioritasnya. Nah, itu baru nggak boleh tuh bayar, harus dipukul rata. Oke, lanjut ya. Lanjut terus berikutnya, land building dijual seharga 64. Nah, karena dia dijaminkan pada mortgage, maka utang mortgage-nya langsung dibayar. Maka dia akan menjurnal cash-nya 64, land sama building 15 dan 40.000, terus ada gain 9.000 ditulis di estate equity. Nah, terima uangnya. Dia membuat bayar mortgage payable yang saldonya 50 sama 5. Boleh nggak? Boleh, karena jumlahnya sangat mencukupi.
Maka dia akan menjurnal mortgage payable, interest payable pada cash. Paham ya? Ini kalau jumlahnya cukup, langsung jurnal semuanya. Nah, terus berikutnya dia insurance polisi, jadi ada asuransi prepaid itu sama dia dapat refund. Ini Pak perusahaannya tutup, tolong dong saya masih punya prepaid dikembalikan. Nah, dari total 4.000 yang dia terima tadi, mana-mana prepaid ada 4.000 kan? Nah, ternyata yang 1.000 boleh di refund, maka dia akan menerima cash pada prepaid expense 1.000. Yang sisanya nggak dihapuskan, belum. Nggak bilang dihapuskan kan? Jadi belum, jangan dulu. Oke, paham ya? Lanjut berikutnya ada account receivable senilai 21 itu berhasil ditagih. Nah, sisanya yang 4.000 itu uncollectible ya, yang sisanya tidak bisa ditagih, langsung dihapus. Maka dia akan menjurnal account receivable totalnya ada 25, dia kredit 25. Debitnya dia akan cash ya, sementara loss-nya itu akan dicatat pada estate equity. Oke. Nah, account receivable ini tadi dia digunakan untuk menjamin utang not payable, di mana jumlah utangnya not payable yang bank ini ada 25 sama bunganya. Paham ya? Ada 25 not payable sama bunganya. Tetapi jumlah cash yang bisa kita terima dari penjualan notnya itu hanya ada berapa? 21. Hanya ada 21. Tadi 25 ya? 25. Tadi 25 ya? 25. Oh iya benar ya, 25 ya. Bunganya mana? Nah, bunganya ini. Nah, bunganya 7.000. Oke. Nah, ada sebanyak itu tetapi uangnya cuma ada berapa? 21. Maka nanti akan dilunasi sebagian. Oke, not payable-nya dikurangi 19, interestnya berapa? 2.000, cashnya 21. Nah, berarti kan masih akan ada sisa utang kan? Sisa utangnya ada berapa jadinya? 6.000. 6.000-nya nanti diapakan? Akan dilunasi pada prioritas ketiga. Jadi yang prioritas 1 hanya berapa? Ya hanya bisa ini. Ini bisa dibayar duluan. Kalau yang ini sisanya 6.000, dia dibayar nunggu ada uang sisa. Bisa dipahami? Halo? Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini cepet-cepetan mau kuis soalnya. Oke, ada biaya estate, ya, ada biaya administrasi sebesar 3.000. Langsung dibayar. Boleh nggak dibayar? Boleh, karena prioritas. Oke ya, maka dia akan menjurnal estate equity di debit. Kan jadi loss kan? Nah, kreditnya cash. Ya, ini sama dia, biaya ini tidak diestimasikan sebagai awal nih sama perusahaan ini. Terus berikutnya dia memperkirakan ada trust TV 2.000 yang harus dibayar lagi, maka dia akan menjurnal estate equity pada trust TV payable. Dia memunculkan utang baru 2.000. Oke? Nah, jurnalnya selesai, maka perusahaannya akan membuat resume dari transaksi-transaksi ini, di summarize menjadi cash-nya, dia tulis seperti ini, belum. Saldo cash-nya tinggal 39. Paham ya? Ini statement of cash receipt and disbursement kalau diminta. Tapi nanti diminta enggak ya? Kayaknya enggak deh. Ya, intinya kalian dari jurnal-jurnal ini dan dari saldo awal harus bisa ngitung saldonya itu masing-masing berapa. Paham ya? Di soalnya aja dicoret-coret. Kalian itu soalnya biasanya kalian print atau enggak sih? Iya, Pak. Tergantung sih, Pak, orangnya. Di print itu langsung coret aja di situ. Oh, dikurang sekian di sampingnya, itu kan cepat nanti. Tapi kalau nggak di print ya udah bikin aja Excel-nya. Oke, terus berikutnya estate equity juga ditulis statement of changes in estate equity. Jadi tadi estate equity-nya saldo awalnya ada berapa? Ya, ada 13.000 kan? Atau ditambah dikurang dari semua transaksi ini. Nah, ketemu saldo akhirnya akan menjadi berapa? Debit 11.300. Oke, jadi ada debit 11.300.
Nah, terus kemudian ada laporan arus kas, ada dan sebagainya. Nah, akan ketemu saldo akhirnya seperti ini. Nah, jadi nanti sesaat sebelum dia di winding up, paham ya? Kalian harus tahu nih saldonya berapa. Oh, ini ada cash, marketable securities, ada account payable, ada prepaid, terus berikutnya ada account payable dan sebagainya, ada utang-utang seperti ini. Nah, setelah kita tahu saldo akhir, baru kita bisa melakukan kasus winding up. Ya, bisa melakukan penyelesaian atau winding up atau apa istilahnya? Final apa? Final fantasi bukan dong. Final settlement dong. Settlement. Sulit banget tulisannya. Oke, di ini ternyata nggak murni final settlement, ternyata masih ada transaksi untuk menghapus dan menjual asetnya. Ya, jadi ini nggak benar-benar final settlement menurut saya. Oke, misalnya di sini, dia dari account receivable totalnya ada 18, itu berhasil dilunasi, ya menerima pelunasan, maka dia akan menjual cash pada account receivable. Ya, tadi kan ada 18 ya, ini ya, mana saldonya, account receivable nih. Nah, dari yang jualan tadi apa yang jualan apa tadi dia yang dapat 18.000 itu loh, masih ingat nggak? Ini loh dari transaksi ini. Ini mana yang ada? Nah, ini dari transaksi ini jual inventory kan masih terima piutang. Nah, ternyata piutangnya dilunasi semua di akhir periode. Oke. Terus berikutnya marketable securities laku dijual seharga 7.300 padahal book value-nya 7.000, jadi akan ada gain yang dimasukkan ke asset equity sebesar 300. Berikutnya prepaid expense-nya 3.000 itu berhasil menerima pelunasan sebesar berapa? 995, jadi yang 2055 itu jadi loss. Oke. Paham ya? Nah, maka dengan demikian asetnya sudah habis belum? Tadi kan ada di sini ada receivable, ada marketable sama prepaid. Ini ada marketable, account sama prepaid. Nah, maka asetnya habis. Asetnya sudah habis, jadi dia bisa dilakukan winding up. Nah, ini winding up-nya dimulai dari sini sebenarnya. Ya, ini yang final settlement. Final settlement. Oke. Nah, saldonya sebelum final settlement pas, kita punya cash 65. Jadi dari yang awal tadi ya, ditambah transaksi ini, cashnya 365, terus berikutnya ada, apa namanya, account payable-nya 65, utilities payable-nya 500, trust TV payable-nya 2000, note payable-nya, yang sisanya 6.000 tadi ada berapa? 600, sementara notes-nya ada 6.000. Oke. Nah, sisanya ada estate equity ada 13.000. Paham ya posisi ini ya? Nah, dari utang-utang ini kan kita mau final settlement. Nah, kita buat peringkat lagi. Mana yang peringkat 1, 2, dan 3. Nah, tadi yang peringkat 1 kan sudah dilunasi semua ya, ada 2 ya. Peringkat 1 ya. Nah, maka tinggal ada peringkat 2 dan 3. Oke, kita buat klasifikasi. Account payable 2 apa 3? Tidak ada keterangan berarti dia masuk di 3. Utilities payable 2 atau 3? Di 3. Kenapa dapat 3? Nah, tadi kan begini. Kita itu dapat tagihan utilities payable kapan? Ini kan yang semua utang yang bisa masuk prioritas 2 itu adalah utang yang muncul kapan? Pada saat ada tuntutan. Ini tuntutan ya, tuntut. Nah, sampai tanggal putusan. Oke, nah tadi utangnya munculnya di sini. Jadi masuk prioritas 2 enggak yang utilities ini? Tidak. Jadi masuk prioritas berapa? 3. Berikutnya ada trust TV payable. Trust TV masuk mana? 2. Jelas ya trust TV ya. Terus berikutnya note payable masuk ke mana? 3. Karena ini tadi yang sisanya tadi ya. Jadi enggak prioritas. Yang satu lagi dia juga 3. Oke. Maka langkahnya adalah sudah punya saldo, terus kita juga punya prioritasnya. Maka kita bayar dulu sesuai urutan. Yang dibayar yang 2 dulu ya. Jadi kita akan menjurnal trust TV new-nya ini, trust TV payable, kita debit sekian pada cash 2.000. Maka sisa cash akan menjadi tinggal berapa? 63 berapa? 4
Oke, sementara jumlah utangnya ada berapa? 65 ditambah 2.000 tambah 6.000 tambah ini sama dengan berapa? 78 kurang 500 ya. Berapa? 76 itu dikurangi 2.000 ya, 76.500. Nah, jumlah utangnya yang peringkat 3, sisanya tinggal 76.500, sementara uangnya hanya ada berapa? 63.495. Maka kita lunasi semua dengan menggunakan apa? Rata-rata tertimbang. Karena peringkatnya sama semua, jadi dapatnya rata nanti semua orang ini. Bisa dipahami? Jadi yang account payable jumlahnya ada 65, nanti akan dibayar sebesar berapa? 65 per 76.500 dikali berapa? 63.495. Paham? Paham ya? Sementara yang utilities nanti dapat berapa? 500 per ini dikali ini. Terus berikutnya note payable adalah 6.000 per 76 ya kan, dikali 63, yang ini 5.000 per 76 dikali 6 3 sekian. Maka ya total 63 ini akan kita kredit semua. Yang kita debit adalah semua akun ini dengan jumlah yang tadi sudah kita hitung. Paham ya? Jadi account payable akan dapat berapa? 53950, utilitiesnya dapat 415, note-nya dapat 4.980 dan ini dapat 4.150 sekian. Bisa dipahami? Gampang ya? Oke, lanjut. Maka kan masih ada sisa nih. Ada sisa sekian, di mana saldonya pasti sama dengan saldo trustee. Saldo apa namanya? Estate equity. Oke, nah langkah terakhir adalah menutup sisa utang ke estate equity, account payable, utilities, note sama note pada estate equity sejumlah sisanya. Maka proses likuidasi selesai. Sama ya. Jadi proses winding up atau net settlement itu dimulai dari mana? Dari sini nih. Ketika semua asetnya sudah terjual. Ya, langkah pertama apa? Melunasi utang sesuai prioritasnya. Kalau ada satu ya satu dulu, baru dua. Karena di sini yang satu sudah habis ya berarti tinggal dua, berarti sisanya dibayarkan ke yang tiga, baru sisa utang nanti dihapuskan ke estate equity. Apa langkahnya? Halo, saya. Ya, Pak. Oke, kalau begitu sudah selesai materinya. Untuk yang reorganisasi nanti tolong dipelajari sendiri. Keluar UAS kayak Pak reorganisasi. Nah, kita lihat aja nanti. Alah. Enggak. Ya, Pak. Baik, Pak. Sekarang kita mau kuis. Waktunya mau 3 jam apa 4 jam? 4, Pak. Oke. Soalnya beda apa enggak, Pak? Kalau soalnya lebih banyak. Ya kan soalnya sudah ada. Oh. Kirain kalau 4 jam soalnya 10, kalau 3 jam soalnya berapa? Nggak bisa secepat itu dong saya bikin soal. Jadi gini ya, teman-teman manfaatkan kesempatan ini untuk latihan. Jadi kalau kalian merasa nggak bisa, katakan kalian berkelompok sama temannya, minta tolong diajari. Makanya waktunya saya lebihin. Ya, waktunya saya siapkan jadi berapa? Jadi 4 jam ya jadinya ya. Jadi sangat cukup waktunya, tetapi juga maksudnya nggak cukup-cukup amat. Tetapi kan cukuplah untuk belajar. Jadi untuk yang tidak paham, tolong gunakan waktu ini untuk memahami cara mengerjakan soalnya. Ditambah ya, yang sudah mengerti, tolong dibantu temannya untuk memahami. Oke, jadi jangan sungkan. Gak apa-apa, manfaatkan aja teman kalian sekarang. Oke ya, gunakan kesempatan ini. Ini tolong si Resti saya dibantu membuat breaking room. Jadi berapa kelompok, Pak? Ada berapa kelompok? 6 ya, 6 ya. Oh ya, 6, Pak ya. Nanti satu kelompok satu jawaban atau masing-masing anak satu jawaban ya, Pak? Jangan satu kelompok satu aja, pusing saya nanti kalau semua anak. Oke, siap, Pak. Ya. Oke. Stop share dulu. Nah, ini sebelum masuk ke breaking room, tolong dinyalakan kameranya. Ini buat SPJ. SPJ. Oke, 1, 2, 3.
Oke, ruang sebelah 1, 2, 3. Absen terakhir nih ya. Dan tapi besok masih ada kuliah ya. Kuliah terakhir kan bukan saya. Yuk. Sudah bikin breaking room-nya? Bisa nggak? Oke, silakan masuk sesuai nomor kelompok kalian. Oke ya, soalnya akan saya share di WhatsApp